Halo, selamat pagi Sobat Berkebun. Jumpa lagi bersama saya di channel tanaman. Ya, ini adalah tanaman kiambang. Tanaman ini adalah tanaman air yang sangat banyak sebarannya. Tanaman kiambang ini memiliki daun yang lebar berwarna hijau dengan struktur akar yang seperti akar serabut. Nah, bisa dilihat. Kemudian daunnya juga mirip seperti daun talas. Jadi dia air tidak menyatu, bisa dilihat tuh. Ya, di sini ada zat lilinnya seperti daun talas. Oh, mohon maaf. Ya. Nah, tanaman ini disebut juga tanaman kapu-kapu atau nama lainnya adalah kayu apu, atau orang biasa juga sebut apu-apu. Nama latinnya adalah Pistia stratiotes. Ini merupakan tumbuhan air yang biasa dijumpai di perairan dengan mengapung, dan dia selalu muncul di perairan yang tenang atau di kolam-kolam. Di perairan yang tenang itu maksudnya perairan yang tidak ada arus air atau sangat kecil arus air yang ada di dalam perairan itu. Nah, tanaman kiambang ini juga populer sebagai tumbuhan pelindung akuarium. Nah, cara budidayanya sangat sederhana ya. Sobat sekalian tinggal menempatkan di dalam tempat-tempat seperti mangkuk bekas dari plastik, apapun bisa. Misalnya habis membeli bubur atau habis membeli kacang hijau, ya kita gunakan apa yang ada, yang simple dan mudah didapatkan. Kemudian nah, bisa dilihat seperti ini. Ini adalah cara sederhana untuk membudidayakan kiambang atau kapu-kapu. Nah, tumbuhan kiambang ini orang juga mengenal sebagai kayu apung. Nah, asalnya tumbuhan ini pada sebagian orang mengatakan tidak jelas ya asal dari mana. Tapi sebarannya itu adalah di wilayah tropis dan subtropis. Nah, keunggulannya yang utama adalah tanaman apu ini atau kayu apung atau kiambang ini bisa menyerap logam industri dari limbah. Jadi kalau logam yang ada di dalam air limbah itu bisa diserap dengan baik oleh tanaman kiambang ini. Tuh, lihat ya. Jadi sangat sederhana. Karena tadi tanaman kiambang ini tanaman yang hidup di permukaan air, maka tinggal siapkan air saja, lalu ditaruh langsung di dalam air. Nah, seperti ini ya. Kemudian menurut Wikipedia, tanaman kiambang ini sejenis pakis yang hidup di permukaan air. Keunikan dari apu-apu ini adalah sisi atas daun mengambang. Nah, ini yang paling penting juga adalah bagi sobat sekalian yang hobi memelihara ikan, terutama ikan cupang, maka kayu ambang atau kayu apung atau kayambang atau kiambang ini sangat baik untuk hidupnya ikan cupang. Fungsinya sangat banyak sekali dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan perawatan ikan cupang. Nah, untuk tanaman kiambang ini sangat mudah ya perawatannya ya, dan
berkembangnya juga sangat cepat. Ditaruh aja di air, dari satu batang mungkin dalam waktu yang singkat dia akan cepat berkembang menjadi beberapa batang. Nah, selain tadi manfaat kiambang untuk pengolahan limbah industri, menyerap limbah logam-logam yang ada di air limbah, maka kiambang ini juga bisa membuat air jadi bening. Kiambang ini mampu menyerap kotoran di permukaan air sehingga air menjadi bening dan bersih. Nah, kalau yang tadi hubungannya sama ikan cupang, maka tentu sangat membantu dalam perawatan ikan cupang yang biasanya dengan tanpa kiambang, ikan cupang itu harus dibersihkan 3 hari sekali. Dengan kiambang mungkin bisa setidaknya seminggu sekali atau bahkan lebih ya, tergantung dari ukuran akuarium atau ukuran tempat ikan cupang dibudidayakan. Kemudian, nah, untuk ikan cupang sendiri itu dia akan senang kalau berada di lingkungan yang ada tanaman-tanaman air seperti kiambang atau kayu apu ini. Nah, dengan adanya kiambang, maka ikan cupang bisa mendapatkan tempat perlindungan. Meskipun kita tahu kalau ikan cupang itu dengan sinar matahari dia menjadi sangat baik. Nah, ini sebagai contoh ya dari ikan cupang yang ada tanaman kiambangnya, dia akan sangat senang. Selain itu ikan cupang juga suka dengan tanaman air lainnya, tuh lihat ya. Dengan adanya tanaman kiambang, ikan cupang jadi senang, jadi aktif bergerak. Nah, ini contohnya manfaat tanaman kiambang atau kayu apu ini untuk ikan cupang. Nah, untuk merawat atau membudidayakan kiambang ini juga sangat mudah. Tinggal dibersihkan, lalu dari pembersihan seperti ini dicabut-cabut daun yang mungkin sudah coklat atau akan mati, maka dia menjadi lebih bersih. Kemudian dipindahkan. Jadi setelah dicabut dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Seperti dilihat, tempatnya bisa menggunakan keranjang bekas buah yang dilapisi plastik. Kemudian bisa juga yang tadi ya, ini tempat bekas bubur ayam atau bubur kacang hijau dari sobat-sobat sekalian. Atau bisa juga dengan wadah untuk salad ya, bekas salad. Kalau sobat sekalian membeli salad juga bisa memanfaatkan wadahnya. Nah, ini seperti ini. Sangat sederhana, simple, bisa digunakan, bisa diterapkan di tempat sobat sekalian. Nah, ini kami dari awalnya cuma 2 atau 3 batang, kita tempatkan beberapa waktu di sini, sangat cepat langsung berkembang hingga jumlah yang banyak seperti ini. Sangat cantik bukan? Nah, sobat sekalian bisa mencobanya di rumah, bisa membudidayakan tanaman seperti ini. Dan tentu saja dengan banyaknya tanaman hijau, maka segar pandangan, segar nafas, pikiran kita juga segar, bisa mendapat inspirasi baru di rumah sobat sekalian. Ya, tunggu apa lagi? Jangan lupa mencoba dan selalu
sayangi tanaman dan selalu budidayakan tanaman di sekitar kita. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.